Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, sebelumnya Nabi Khidir sudah menyampaikan, kamu lihat saja, no comment. Karena ini kan berawal dari, di Al-Kahfinya nggak disebutkan sih Pak, tapi di dalam riwayat hadisnya disebutkan Nabi Musa sedang berkhutbah, kemudian ada salah satu, jadi sababul wurudnya kenapa ada Nabi Khidir, salah satu umat beliau dari kalangan Yahudi bertanya, Nabi Musa, ada nggak di dunia ini orang yang lebih alim daripada Anda? No, saya yang paling alim. Salah nggak Pak? Salah nggak? Salah. Rasulullah saja nggak pernah mengucap seperti itu. Akhirnya Allah ajari adab kepada beliau. Nah, muncullah peristiwa dengan Nabi Khidir tadi, bahwa yang diklaim oleh beliau bahwa beliau adalah orang yang paling alim, tidak ada yang lebih tahu mengenai agama ini selain daripada beliau alaihi salam. Ternyata ada seorang anak manusia yang juga seorang nabi yang namanya Nabi Khidir, mengetahui perkara gaib yang Allah wahyukan kepada beliau yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan beliau sudah di awal sudah disampaikan, jangan banyak tanya, kamu lihat saja, jasi, hanya lihat saja, ya. Tapi ya beliau nggak bisa menahan diri dari perasaannya untuk bertanya, ada anak yang dibunuh, tembok dibetulin, kemudian kapal dilubangi. Ini kan menimbulkan pertanyaan. Nah, apakah ini sama dengan Bani Israel? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan gen mereka kan sama. Bedanya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mendapatkan wahyu. Bukan hanya Bani Israel. Ini kadang juga terjadi pada kita. Kita yang kadang kurang bisa nahan diri untuk menanyakan hal-hal yang tidak penting kemudian ditanyakan. Ya kan? Mohon maaf, nyuwun sewu. Ada masalah di tetangganya misalkan, atau ada masalah di DKM begitu. Kenapa sih kepo gitu ya. Kepo itu ada bagusnya ada tidak. Kalau kita yang pemangku kebijakan, Pak RT Pak RW harus tahu itu kenapa kok ribut-ribut, karena memang tugas beliau untuk menjaga kenyamanan di dalam bertetangga. Oh ini Pak gara-gara parkir mobil, emang gimana? Ya itu kan parkir mobil pada di luar menghalangi, oh gitu. Akhirnya dikumpulkan sama Pak RT, pas ada forum disampaikan, kalau mau di lahan kosong sana, jalan-jalan yang sempit tidak. Itu kan memang RT harus tahu Pak. Tapi kalau kita sebagai warga dan kita tidak langsung bersinggungan, bukan kita yang parkir di jalan, kita nggak perlu ngulik terlalu dalam keributan dua tetangga ini gara-gara masalah parkir. Agar kita tetap bisa berkomunikasi dengan si A, agar kita juga tetap bisa berkomunikasi dengan si B yang mereka itu sedang bersitegang gara-gara urusan lahan parkir. Toh kita tidak masuk dalam pusara itu. Kadang kan gara-gara urusan sepele begini main blok-blokan. Saya dukung ya A, saya dukung B. Akhirnya jadi masalah besar. Ngapain? Ya, jadi pertanyaan yang muncul itu sebuah hal yang wajar. Tapi Bani Israel ini lain. Dan pertanyaannya dilontarkan Nabi Musa sudah di warning sebelumnya, nggak usah nanya-nanya, lihat saja. Tapi karena bertanya, ya mau nggak mau di akhir kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir. Itu semuanya bisa ditelusuri di dalam Al-Kahfi, ya, karena isinya hampir semuanya begitu. Adapun Bani Israel itu nanya iya, tapi nggak dituruti, nggak dipatuhi. Ini kan nganyel kayak memang, nanya doang. Dikit-dikit nanya, sampai cerita mengenai sapi itu yang kemarin kita sampaikan, sampai segitunya gitu. Jadi pertanyaan yang tidak penting terhadap urusan agama, Allah itu misalkan bentuknya kayak apa, ini kan nggak penting Pak. Kenapa kita bertanya mengenai zatnya Allah? Cukup kita sembah, kita yakini. Dan pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab. Jadi konteksnya tadi berkaitan dengan Nabi Musa dan lain-lain. Saya tambahkan dengan contoh yang lain. Ada yang memang ranah kita perlu bertanya, ada yang ranah di mana kita perlu menahan diri. Seperti Nabi Musa harusnya beliau bisa menahan diri. Tapi ya karena keingintahuan beliau itulah yang mendorong beliau kemudian bertanya, padahal sudah diberitahukan oleh Nabi Khidir begitu. Cukup atau masih ada? Kalau waktu juga